Hai, perkenalkan nama aku ini Safanata Hasanan Silmi dengan NPM 402212000042 dari jurusan Manajemen Reguler B2. Aku akan mewawancarai mereka mengenai topik quarter life crisis. Halo, aku Una, umur aku 25 tahun, profesi aku sebagai guru. Halo, nama aku Putri, aku umur 24 tahun, profesi aku dokter. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum. Hai. Nah, Put, kalian pernah ngalamin masa quarter life crisis gak sih? Pernah aku juga. Terus tanda-tandanya apa aja emang? Tanda-tandanya mungkin jadi sering mempertanyakan diri sendiri. Iya, terus jadi hilang motivasi, rasanya sedih terus, Kayak takut, nggak percaya diri gitu ya, hilang rasa takut kepercayaan. gagal dan lain-lain. Oh gitu ya. Tapi ada pemicunya gak sih? Pemicunya mungkin sosial, tekanan sosial. Ya, ngelihat orang lain udah punya pencapaian terus rasanya kita masih gini-gini aja gitu ya. Membandingkan diri sendiri sama orang-orang lain, Benar. teman-teman atau yang dilihat di sosial media. Iya. Ceritain dong pengalaman kalian gimana? Terus gimana? Kalau aku sih pas akhir-akhir kuliah udah mulai kerasa kok kayaknya salah jurusan ya gitu, terus jadi mikir ulang buat apa kedepannya, kira-kira kalau misalnya masih di jurusan ini mau jadi apa ya gitu. Terus tapi tetap aku lanjutin meskipun ya masih dalam keadaan bingung, nggak tahu mau jadi apa. Kalau aku pas mau lulus sebenarnya kan kalau karir aku memang udah ada jenjang-jenjangnya, kayak habis sekolah kuliah terus udah profesi dan lain-lain, jadi nggak terlalu banyak yang perlu dipikirin abis ini apalagi gitu. Tapi kan sekarang udah kayak akhir banget nih. Terus akhir banget ini tuh aduh, apalagi ya selanjutnya mau mengejar apa lagi gitu ya. Di situ ya udah nggak ada yang dipengen, itu sih jadi yang bikin takutnya. Berarti selain dari itu ada tekanan juga ya dari sosial ataupun kayak ekspektasi keluarga gitu? Ada banget, soalnya kalau dari teman-teman sih ngelihat di sosial media ya, mereka udah selesai, udah lulus, terus udah langsung dapat kerja sesuai dengan passion mereka, terus mereka juga kelihatan ya happy dengan pencapaian mereka gitu, sedangkan aku masih di titik yang bingung mau ngapain, bingung mau jadi apa kayak gitu. Terus kalau dari keluarga sih kayak misalnya ada pendaftaran apa gitu, kayak disuruh ikut ini itu gitu, sedangkan dalam diri aku tuh masih bingung sebenarnya aku mau jadi apa, tapi dari keluarga udah ayo daftar ini kayak Ya sama sih, kalau dari aku sendiri keluarga mungkin nggak terlalu pressure, cuman mereka tetap aja suka nanya gitu kan, kayak yaudah terus habis lulus mau ngapain gitu kan, selalu bertanya gitu. Sedangkan aku yang ditanyanya kayak aduh aku belum tahu lagi mau jadi apa gitu, makanya jadi pressure ke kitanya, padahal mereka nggak ada maksud untuk kayak gitu. Jadi keluarga bikin pressure, dan sosial media juga salah satunya. Berarti setelah fase questioning diri sendiri tuh kita harus ngevalidasi perasaan kita ya? iya benar. Kayak kita kalau sedih kita harus terima kita sedih, terus kita tanya diri kita sendiri kenapa sih kita bisa sedih. Marah juga sama, Benar. jangan ditolak perasaannya. Nah, pasti kan setelah ngalamin itu kita tuh pasti ngerasa bakal capek banget nih. Entah itu kayak dari bakal berimpact ke fisik maupun ke pikiran kita. Perlu gak sih kita tuh harus ngambil jeda biar bisa nge-refresh otak lagi gitu, biar bisa berpikir dengan jernih lagi? kalau bagi aku penting sih ya, tapi merenung itu nggak perlu yang misalnya sampai tidak melakukan sesuatu yang harus kita lakukan, kayak semua ditunda, kita harusnya masuk kampus jadi nggak masuk kampus, kita harusnya masuk kerja jadi nggak masuk kerja, bukan kayak gitu. Tapi
mungkin setelah melakukan hal-hal yang harus kita lakukan itu kita baru ambil break untuk merenung. Iya, kayak apa ya, evaluasi misalnya hari itu ngapain aja, terus kira-kira apa yang bisa dikembangin, apa yang kurangnya, atau karena kita semua orang muslim bisa kan di sela-sela waktu kita beribadah gitu. Itu juga bisa nge-recharge hati sama pikiran sih. Nah, lingkungan sekitar kayak misalnya temen, keluarga, ataupun partner gitu punya andil nggak sih pada saat itu lagi di fase itu? Menurut aku iya Nah. turut andil. Nah butuh karena kadang kita tuh butuh apa, second Support. opinion. Iya. Jadi kayak misalnya yang kita pikirin atau yang kita takutin tuh kadang kita butuh apa ya, dengar pendapat orang lain kayak gitu, karena belum tentu yang kita pikirin tuh semuanya emang udah benar. Bukan cuman butuh second opinion, tapi menurut aku juga butuh validasi kalau misalnya ternyata perasaan kayak gini dan fase-fase kayak gini tuh nggak apa-apa. Kalau misalnya kita ngomong sama teman mungkin oh ternyata mereka juga punya perasaan yang sama sama kita. Kalau ngomong sama pasangan juga siapa tahu pasangan kita sudah selesai, atau misalnya oh ternyata iya nih sama kita, dia juga lagi ngerasain kayak gitu. Mungkin kalau misalnya ngomong sama orang tua juga oh iya mereka pernah kayak gitu juga, terus kalau dijalanin ya ternyata nggak apa-apa gitu. Benar, jadi tervalidasi yang kita rasain. Iya. Dan jadi dapat insight juga ya. Iya, kalau quarter life crisis ini tuh kayak normal sebenarnya bagi orang. Berarti support juga penting ya, punya andil yang besar. Oke. Nah, terus gimana sih kalian ngatasin dan bisa keluar dari fase quarter life crisis gitu? Jadi kayak bisa menerima semua perasaan dan juga mampu kayak oh ternyata memang kayak gini jalan kita tuh kayak gini, beda sama yang lain gitu. Banyak-banyak bersyukur sih, karena dengan ngelihat, maksudnya dengan terlalu fokus kepada hal-hal yang mungkin jauh di atas kita gitu, itu nggak akan ada habisnya. Kalaupun nanti misalnya emang kita naik nih levelnya, itu tuh bakal ada terus perasaan untuk terus-terusan ngejar hal itu gitu. Sedangkan kita juga harus bisa melihat sekitar apa yang bisa disyukurin pada. Kalau selain itu juga misalnya kita udah punya bigger plan-nya gitu, sebenarnya udah tahu apa yang mau kita capai, terus kita lakuin hal-hal kecilnya buat gimana sih bisa sampai ke sana, biar quarter life crisis ini isinya bukan cuman tentang kekhawatiran kita doang, tapi ada actionnya juga. Berarti gak cuman kita stuck di posisi itu dan kita nggak bisa keluar, tapi dapat hikmahnya tuh kita bisa kayak mengevaluasi diri, terus kayak kita jadi tahu nih ke depan mau buat apa, terus kayak kita juga bisa lebih berkembang gak sih, karena kan kita udah mengevaluasi diri juga kan. Iya, mulai dari langkah-langkah kecil. Tuh, kalian kan udah berhasil nih ngelewatin fase ini. Nah, kalian bisa ngasih advice ke teman-teman yang lagi ada di fase ini biar teman-teman juga punya insight baru dan dapat pencerahan juga dari kalian, dari POV-nya kalian kayak gitu. Tadi sih jangan lupa buat bersyukur, karena udah bisa di titik ini tuh juga udah hebat banget sebenarnya. Itu banyak yang sudah kalian capai, jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri, karena yang kalian punya sekarang juga itu bisa disyukurin gitu. Dan kalau misalnya emang mau mengupgrade diri, ya sedikit-sedikit aja nggak apa-apa gitu. Kalau dari aku juga dinikmatin aja hidupnya, pertanyaan-pertanyaan tentang kekhawatiran-khawatirannya dipikirinnya sedikit-sedikit, nggak usah dibuat overthinking. Harus bisa menjalani hari-hari seperti biasa. Terus kalaupun belum nemu tujuannya apa, terus aja dicari, kayak explore diri terus. Ya. Seiring berjalannya waktu mungkin akan ketemu juga. Benar, karena pasti didapetin di waktu yang terbaik. Kalau belum dapet mungkin emang belum waktunya gitu. Mungkin emang kitanya belum siap gitu. Jadi masih harus disiapin lagi. Iya, jangan terlalu banding-bandingin diri sama orang lain. Oh, orang lain udah dapet, kita belum.
nggak ada batas waktunya kok bentarnya. Benar. Kayak gitu, jadi tidak bisa diprediksi kapan Pasti di waktu yang terbaik. betul di waktu yang terbaik kita. Oke guys, mungkin itu aja sih yang bisa aku tanya ke kalian. Terima kasih untuk insight barunya, terima kasih untuk pengalaman dan juga pelajaran yang bisa kalian sharing ke kita, ke aku, dan ke teman-teman semuanya yang bisa ngelihat video ini. Dan terima kasih juga udah ngeluangin waktu buat kita semuanya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye bye.